Ya, halo, balik lagi dengan gua, Kato Muji. Ya, udah lama ya gua 3 hari nggak ngupload dari lebaran. Karena kemarin itu gua lagi sakit nih, sakit mata. Lu bisa lihat aja mata gua agak sedikit sembab kayak gitu ya. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah cerita tentang para penyihir di dunia ini. Sebenarnya awalnya gue tuh mau bikin satu video aja. Tapi setelah gue pikir-pikir, karena kebanyakan gue mendapatkan riset dan banyak mendapatkan nama-nama dari penyihir-penyihir tersohor di dunia ini, gue pikirnya gue akan membagi beberapa bagian. Karena dari awalnya gue bikin video ini, gue mikir terlalu boring dan terlalu panjang. Nah, untuk video pertama ini di cerita tentang penyihir kali ini, gue akan membahas 3 tokoh atau penyihir terkenal di dunia dalam mitologinya. Yang pertama itu adalah Medea yang berasal dari mitologi Yunani. Dan yang kedua itu adalah Merlin yang berasal dari legenda Arthurian. Dan yang ketiga adalah Baba Yaga yang berasal dari mitologi Slavia. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas dari mitologi Medea. Medea ini merupakan mitologi dari bangsa Yunani. Nah, di ceritanya paling terkenal, Medea ini pergi mencari sebuah bulu emas. Medea dalam bahasa Yunani itu kayak gini. Medea adalah anak dari Raja Aetes dari Korkis dan juga merupakan keponakan dari Kirke, yaitu cucunya dewa matahari Helios. Dan kelak dalam mitologi Yunani, Medea sendiri akan menjadi istri dari Lason. Dan dari pernikahannya dengan Lason ini, Medea dikaruniai 2 orang anak yang bernama Mermeros dan Pheres. Nah, kisah yang paling ngetren itu, yang paling terkenal dari mitologi Yunani tentang Medea ini adalah kisah perjalanannya dengan Lason untuk mencari dan mendapatkan sebuah bulu emas. Kisah Medea banyak diceritakan dalam Argonetika karangan Apollonius. Keterlibatan Medea ketika itu, Lason datang kepada Kalkos dan dia ingin mendapatkan bulu domba emas. Nah, di saat bertemu dengan Lason ini, Medea langsung jatuh cinta begitu saja dan berniat untuk menolong si Lason ini. Tetapi tentu saja syarat untuk menolong dari Lason ini, Medea memintanya untuk menikahinya. Lalu Lason pun menyetujui dari permintaan si Medea ini. Nah, pada waktu itu raja yang menjabat adalah Aetes yang merupakan ayah dari si Medea ini. Nah, Raja Aetes memberikan beberapa persyaratan kepada Lason. Tugas yang pertama diberikan dari Raja Aetes kepada Lason yaitu si Lason ini harus membajak ladang dengan lembu yang bernapaskan api. Nah, di saat itu Medea membantunya dengan memberikan salap anti api kepada Lason. Tentu saja dengan bantuan si Medea ini, Lason berhasil membajak ladang dengan lembu bernapas api ini. Lalu tantangan yang kedua atau tugas yang kedua yang diberikan oleh Raja Aetes kepada Lason adalah Lason harus membunuh para prajurit aneh yang bernama Spartoi. Nah, dalam membunuh Spartoi ini, Medea juga ikut ambil andil di sana loh. Dia membantu Lason dengan strateginya dan cara untuk membunuh si prajurit aneh ini. Tentu saja di tugas yang kedua, Lason juga berhasil dengan mudah dengan bantuan si Medea ini. Nah, untuk tugas yang terakhir, Lason sendiri harus mengambil bulu domba emas itu dari seekor naga yang tidak pernah tidur. Nah, yang untuk terakhir kali ini, Medea juga tentu saja tetap setia membantu si Lason ini karena si Medea ini udah jatuh cinta kebelet banget nih sama si Lason. Dia membuat sebuah ramuan yang super ajaib yang membuat naga penjaga bulu emas ini yang konon katanya tidak pernah tidur sekalipun itu tertidur dengan pulas. Tentu saja hal itu membuat Lason sangat mudah untuk mengambil bulu emas domba dari sang naga. Nah, setelah berhasil dari 3 tugasnya ini, si Medea dan si Lason ini bergegas untuk meninggalkan Kolkis, tapi tidak dibiarkan begitu saja oleh Raja Aetes. Raja Aetes dan pasukannya mengejar si Medea dan si Lason yang hendak kabur ini. Nah, karena mengetahui Medea dikejar oleh Raja Aetes, dia pun memiliki rencana lain untuk terbebas dari pengejaran Raja Aetes ini. Dia membunuh adik kandungnya sendiri yang bernama Aspirtos, lalu dia memotong-motong tubuh dari Aspirtos ini, dia mutilasinya, lalu dibuangnya lah ke laut. Mengetahui
Aspirtos dibunuh oleh Medea, tentu saja membuat Aeetes juga sangat sedih. Aeetes pun berhenti mengejar Medea dan mengumpulkan bagian-bagian tubuh dari Aspirtos yang dibuang ke laut oleh Medea ini. Cinta buta juga ya, sampai membunuh adiknya sendiri. Nah, sampainya di Kreta nih, si Lason ini sudah membuat sepakatan dengan Pelias, yaitu jikalau Lason bisa mendapatkan bulu domba emas, Pelias bersedia menyerahkan tatanya ini kepada Lason. Tapi setelah Lason dan Medea mendapatkan bulu domba emas ini, Pelias tidak mau menyerahkan tatanya kepada Lason. Nah, karena merasa sudah ditipu oleh Pelias ini, muncullah ide licik dari Medea. Apa ide liciknya? Yaitu dia membuat sebuah trik sihir kepada putri-putri dari Pelias ini. Dia membuat sebuah trik sihir seperti memotong domba yang sudah tua ke dalam suatu wajan, lalu merebusnya, dan tak lama setelah itu domba-domba tersebut kembali utuh dan menjadi lebih muda lagi. Tentu saja dengan kelicikan dari Medea ini, dia mengatakan kepada putri-putri Pelias ini kalau dia bisa membuat Pelias, ayah mereka ini, untuk awet muda. Tentu saja hal itu membuat putri-putri dari Pelias ini gembira dan sangat antusias, karena dia sudah melihat bukti nyata, yaitu domba-domba tua yang sakit-sakitan dipotong-potong, direbus, lalu kembali dalam kondisi yang muda dan sehat walafiat. Nah, di saat itulah mereka membunuh si Pelias. Putri-putri dari si Pelias ini membunuh ayahnya sendiri, memotong-motong tubuhnya dan menyerahkannya kepada si Medea ini. Nah, setelah diserahkan, ternyata Pelias tak kunjung hidup dan juga tidak muda. Tentu saja membuat putri-putri dari Pelias ini sangat marah kepada Medea. Lalu mereka pun kabur dari Kreta. Nah, setelah berhasil membunuh Pelias, si Lason dan si Medea ini kabur ke Kretos. Namun, sayang beribu sayang, di Kretos, si Lason ini bertemu dengan seorang wanita cantik yang bernama Glauke, yang membuat Lason jatuh hati dan meninggalkan Medea. Wow, ceritanya kayak apa ya? Air susu dibalas dengan air ketuban ya. Aduh, cowok. Mengetahui Lason yang sudah jatuh cinta kepada Glauke membuat Medea tidak tinggal diam. Dia pun membunuh dua orang anaknya dengan Lason, lalu membunuh si Glauke dan ayah si Glauke ini. Lalu barulah dia kabur dengan berbekalan seekor kuda dari Dewa Matahari Helios. Nah, itulah cerita singkat dari karakter kita yang pertama, yaitu penyihir yang bernama Medea. Kita masuk kepada penyihir yang kedua. Yang kedua, penyihir yang bernama Merlin yang dari legenda Arthurium. Merlin adalah salah satu penyihir dari legenda Arthurium yang merupakan seorang penyihir yang bijaksana dan kuat, sekaligus juga penasehat dari ayah Raja Atun, yaitu Raja Uther Pendragon. Menurut legenda, Merlin ini merupakan makhluk setengah manusia dan setengah roh. Jadi dia memiliki kekuatan supranatural yang sangat kuat. Dan juga dia itu terkenal dengan pembunuh naga dan ramalannya yang sangat super akurat sekali. Dan salah satu kisah yang paling menarik dari Merlin ini, dia itu pernah membuat sebuah situs, sebuah tempat, sebuah bangunan ya, dengan nama Stonehenge. Dalam satu malam, dia mengumpulkan batu dari jarak jauh, lalu memindahkannya dan menyelesaikan tugas itu dalam satu malam. Udah kayak Sang Kuryang aja ya, apa Sang Kuryang ini dengan Merlin itu satu suku ya. Merlin juga dikatakan memiliki peran dalam pencarian Grail Suci. Dia membantu para kesatria itu mencari Grail Suci. Grail Suci ini adalah sebuah cawan yang melegenda di bangsa Yunani waktu itu ya. Jadi Grail Suci ini juga ditemukan dalam kisah Lancelot dan Guinevere. Ya, mungkin kalau kalian pemain Mobile Legends, kalian nggak akan asing dengan dua nama tokoh ini, yaitu Lancelot dan Guinevere. Uniknya lagi dari cerita Merlin ini, dia kisah hidupnya
akhirnya tragis loh guys, bener ya. Dia itu pada akhir hayatnya dia jatuh cinta dengan seorang wanita yang namanya Nimue. Lalu Nimue ini memenjarakannya, ada yang bilang di sebuah goa, ada juga yang bilang dia itu dipenjarakan di sebuah kastil dan dipenjara sampai sekarang. Dan tidak ada yang mengetahui Merlin apakah masih hidup atau sudah meninggal sampai saat sekarang ini. Dan yang ketiga, seorang penyihir wanita tua yang bernama Baba Yaga. Mungkin Baba Yaga didengar cukup familiar ya di tengah kita, karena sebenarnya Baba Yaga ini adalah cerita dari rakyat Rusia yang mengatakan dulu ada seorang penyihir itu yang tinggal di sebuah rumah kayu dengan kaki ayam, lalu dia itu suka menyantap anak-anak kecil. Tapi konon katanya juga Baba Yaga ini adalah seorang penyihir yang baik hati, dan ceritanya begitu banyak seliweran ya. Nah, dan ceritanya dari mitologi Slavia, Baba Yaga ini tinggal di sebuah rumah yang memiliki kaki seperti kaki cakar ayam lah. Rumahnya ini juga bisa berpindah-pindah loh guys, jadi dia itu kayak rumah sihir gitu, jadi dia bisa berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Dan konon katanya memang si Baba Yaga ini sangat menyukai menyantap anak-anak kecil. Mungkin ini adalah sebuah cerita yang bisa untuk menakut-nakuti anak-anak pada zaman itu ya, agar anak-anak tidak keluar maghrib ataupun keluar malam dan bermain sampai larut malam. Bener nggak sih menurut kalian? Baba Yaga sendiri itu mulai muncul pada tahun 1755, tapi sebenarnya pada awal abad 17, cerita-cerita dari Baba Yaga ini sudah mendunia dan sudah diceritakan dari mulut ke mulut dari mitologi Slavia ataupun yang paling sering itu di Rusia ya guys. Nah, beberapa fakta unik dari Baba Yaga sendiri, Baba Yaga itu digambarkan seperti wanita tua yang menjijikan dengan hidung panjang, gigi ompong, dan suka menyantap anak-anak. Yang seperti saya bilang tadi, mungkin ini untuk menakuti dari anak-anak zaman itu. Dan rumah Baba Yaga sendiri seperti yang saya bilang tadi, ada yang mengatakan kalau rumahnya itu cakar ayam, tapi ada juga yang mengatakan kalau rumahnya Baba Yaga ini terbuat dari tulang berulang manusia dan bisa berpindah-pindah. Sangat menarik sekali. Dan ada juga beberapa kisah yang mengatakan kalau Baba Yaga ini juga terkadang menolong orang, tapi orang itu harus memohon dengan sungguh-sungguh kepada Baba Yaga agar dia mau menolongnya, tentu saja dengan suatu persyaratan ataupun dengan suatu tumbal. Waduh, menolong tapi pakai tumbal ya kan? Aduh, bagaimana sih menurut kalian? Nah, mungkin itu aja pada video kali ini dari 3 sosok dari penyihir. Yang pertama Media, yang kedua itu penyihir Merlin, dan yang ketiga itu Baba Yaga. Bagaimana menurut kalian? Apakah video kali ini cukup menarik untuk kalian tonton ya? Jika kalian suka dengan video-video seperti ini atau cerita-cerita seperti ini, saya juga nggak tahu sih apakah itu masuk ke edukasi atau hanya cerita dongeng ataupun cuman ngalur ngidur kayak gini. Tapi saya harap, Muji harap kalian menyukai video-video seperti ini, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Muji, mohon undur diri. Bye-bye.